Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Shalom Halo. Waduh, macan nek. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang manis-manis, engkaulah singa dari Yehuda. Amin. Yang kita punya adalah kemenangan. Tadi kemarin Ibu Yola bilang gitu, lu tuh udah menang, kita tuh udah menang. Jadi kita percaya karena kita udah menang, makanya kita cuma pakai bajunya aja animal print. Sebab Tuhan sudah berperang buat kita. Amin. Haleluya. Yuk bangkit berdiri sama-sama semua ibu-ibu. Kita bangkit berdiri, kita satu hati, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Bahkan kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau tetapkan hati kami, apapun keadaan kami perkatakan Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Dan kami adalah ibu-ibu, wanita-wanita yang menang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, inilah pujian kami mau persembahkan yang terbaik dengan hati yang penuh dengan sukacita dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kasih tos dong kanan kiri depannya. Bilang kamu cantik banget, kamu keren banget Iren, kamu keren banget, kamu kayak Blackpink. Keren, besok gua mau pakai boots kayak Iren. Ya, Roh Kudus dicurahkan, ada anggur baru. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ayo dari awal sama-sama perkatakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Siapa umat pilihan Tuhan? Lambaikan tanganmu ibu-ibu. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Sama-sama nyanyi semua. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Ayo semua. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Ayo musik memuliakan Tuhan Yesus. Percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dalam hati kita. Amin. Haleluya. Dia akan melakukan hal-hal yang ajaib buat ibu-ibu semua. Katakan amin. Lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yuk. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Kita adalah gerejanya Tuhan, amin. Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Yuk sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Kami percaya Tuhan. Belenggu dosa tak dipatahkan. Ayo semua. Mari bersorak bagi Dia yang keras. Anggur baru tercurah, penuhi umat
Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Hadap-hadapan yuk. Semua curahkan. Bagikan sukacitamu, bagikan kebahagiaanmu, bagikan kekuatan kita pagi ini. Dicurahkan. Kuasanya. Ayo lagi. Anggur baru. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya. Nyata kuasanya. Sebelah kanan saya anggur baru. Anggur baru. Diam yang sebelah kiri. Gak kedengeran suaranya, ayo. Sekarang diam gantian. 1, 2, 3. Minyak. Amin. Nyata. Sekali lagi. Woman of Wisdom, muliakan Tuhan. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Saudara semua. Nyata kuasanya. Panjangin kor. Panjangin lagi kor. Percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dimanapun engkau berada, dimanapun hidup kita berada, percaya bahwa engkau memberikan kekuatan baru buat orang lain, memberikan sukacita buat keluarga, memberikan semangat buat gerejamu. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita mau bersukacita. Ada lagu dari Indonesia bagian timur. Yang tahu lagu ini, tayangin real. Sio Manise. Amin. Hey. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Hey. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Dari awal lagi sama-sama yuk. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu. Gak boleh kayak patung. Ayo harus goyang semua. Siap-siap. Siap-siap. Yang mau menari buat Tuhan. Sama-sama yuk. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Ayo ibu-ibu. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua dicinta Tuhan. Dari awal lagi ayo. Betapa heran, betapa mulia. Ayo semua nyanyi. Kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala kasih di atas segalanya. Amin. Yuk nari. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua disayang Tuhan. Gayanya gini ibu-ibu ikutin. Si dua kanan, dua kiri, dua kanan, dua kiri, kanan, lempar, kiri kaki lempar. Lagi ya. Sio Manise. Dua kanan, yo, dua kiri, dua kanan, dua kiri, kaki lempar, kaki lempar, kaki lempar, kaki lempar. Sio, Sio, Sio Manise.
Tuhan kita. Yes, yes, yes. Silakan duduk kembali ibu-ibu semua. Sio manise, ibu-ibu yang sangat manise. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang manis dalam hidup kita. Selalu memberikan anggur yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin lagi gak enak, mungkin dalam situasi dan keadaan yang sungguh tidak nyaman. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kemanisan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita worship, saya undang pendoa syafaat. Ngeri amat. Kamu kalau nakal-nakal kamu dicubit sama ibu-ibu di sini semua ya. Karena ini di hutan kamu. Har. Silakan Ibu Kori. Ya, shalom. Selamat datang buat ibu-ibu yang luar biasa. Pagi hari ini kita bersemangat untuk beribadah di tempat ini. Mari kita berdoa. Sebelumnya saya mau membacakan satu firman dari firman mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari kita percaya firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, ini kami putri-putrimu Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh ada dalam keadaan baik, tidak kekurangan apapun Tuhan. Bahkan kami berkelimpahan dalam banyak hal sebab Tuhan kami super limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Bahkan mendengar akan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah ini. Engkau yang menguasai hati pikiran kami Tuhan. Sehingga setiap taburan firman-Mu, apa yang akan di-sharingkan di tempat ini, kami boleh menerima itu Tuhan dalam hidup kami. Diberkati Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan, mau akan sharing akan di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat, pewahyuan, pengertian buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Dan kami semua siap memuji Tuhan. Dan kita semua yang siap, mari kita bersama katakan haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu terkasih, mari kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Sebelum saya serahkan ke Ibu Ola, kita mau menyembah Tuhan. Membawa hidup, bahkan bawa hati kita kepadanya. Hanya Yesus yang mau kami fokuskan pikiran kami, bahkan hati kami pagi hari ini. Hanya kepada Engkau Bapa, hanya kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pembelaan dan pengawalan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat betapa Engkau menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh amat sangat baik. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Dia baik. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari memuji Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo ibu-ibu saja nyanyikan, ku mau memujimu. Ku mau, angkat suaramu, nyanyi yang terbaik. Percayalah bahwa nyanyianmu adalah nyanyian kemenangan, nyanyian kesembuhan. Ayo percaya. Nyanyian sukacita yang membawa kedamaian, yang membawa kekuatan. Nyanyian pengharapan, nyanyian kesembuhan. Yes Lord, amen. Kemuliaan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Amin. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi yuk ibu-ibu. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik buat nama Yesus ditinggikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama musik mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah nama Yesus. Dialah nama yang ajaib, Dialah nama yang hebat, yang berkuasa. Haleluya. Oh,
jiwa kami memuji akan Engkau Tuhan. Segenap hati kami memuliakan akan Engkau Tuhan. Segenap hidup kami memuliakan nama Yesus. Nama yang besar, nama yang heran, nama yang layak terima pujian, nama yang berkuasa, pemilik hidup kami, oh Yesus. Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup memulihkan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang nyata buat setiap kami. Engkau hidup, Engkau hidup, Engkau hidup dalam hidup kami. Terima kasih, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada hati-hati yang dilawat dalam nama Yesus. Ada hati-hati yang dilepaskan di dalam nama Yesus. Oh, ada hati-hati yang dimenangkan di dalam nama Yesus. Oh, ada hati-hati yang dikuatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Raja segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang hebat. Sungguh hanya Engkau yang layak untuk terima pujian kami. Engkau yang layak untuk terima kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita mau angkat tangan kita dan kita mau sama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian. Ucapkan dengan mulutmu ibu-ibu, dengan hatimu. Tuhan, apapun yang kami alami di tengah kehidupan kami, mungkin rumah tangga, keluarga, pekerjaan, kami mau katakan Tuhan Yesus saja yang layak terima pujian kami, terima kemuliaan kami. Tuhan Yesus yang layak terima hidup kami. Haleluya, haleluya, Raja. Ya, terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya. Yesus yang layak, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi, sebab Kau layak, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja, Raja di atas segala raja. Layak terima pujian. Yes Lord, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
keberanian percaya kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Secara khusus kami para wanitamu yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami dengan penuh keberanian Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menerima anugerah. Kami menerima pertolongan yang dari Tuhan tepat pada waktunya ya Tuhan. Kalau kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami berani untuk percaya. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak merancangkan kecelakaan di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang menepati janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Apapun musim kehidupan yang harus kami lewati. Apapun tekanan kehidupan yang kami hadapi. Kami mau katakan itu tidak jauh lebih besar daripada kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan buat kami. Dan janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami sebagai para wanita-Mu yang dijadikan Engkau sebagai Ezer, sebagai penolong di dalam keluarga, di dalam kehidupan suami kami Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menyatakan siapa kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap kami dapat berdiri teguh Tuhan. Di hadapan setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah lebih daripada pemenang. Tuhan yang berperang ganti kami. Dan kalau Allah ada di pihak kami, siapakah yang boleh jadi lawan kami? Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh memerdekakan kami dan memberikan kami keberanian untuk percaya apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa kami, setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pakai bajunya udah macan, tepuk tangannya lemes banget sih. Coba yang kenceng bukan buat saya, buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya ya. Saya bersyukur kalau ibu-ibu lihat nih udah dipikirin banget gitu ya. Saya terima kasih buat teman-teman juga, buat tim yang lain semua ya. Tadi ini teman saya ini juga baru pertama kali ya Ing ya. Dia bilang dipikirin banget sih. Nah itu ya. Saudara, saya mau katakan secara khusus ibu-ibu di tempat ini ya. Ini nih sebulan kita udah pikirin gitu ya. Bahkan kadang-kadang belum dipikirin aja bulan depan apa, bulan depan apa, bulan depan apa gitu ya. Jadi mesti selalu mikirin gitu ya. Tapi saya bersyukur ada teman-teman, ada Iren juga ya. Selalu berani untuk kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Saya mau encourage ibu-ibu untuk berani kasih yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini loh saudara ya. Apapun juga yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, engkau harus melakukannya lebih dulu. Hidup ini tabur tuai. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara dari Tuhan mau yang terbaik apa yang biasa-biasa? Yang terbaik. Ya, kalau itu yang jadi pengharapan kita, itu juga yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, sebagaimana tema hari ini, kenapa kalau hari ini banyak macan, banyak singa ya saudara ya. Karena tema hari ini adalah be a good courage ya, atau dikatakan jadilah pemberani-pemberani di dalam Tuhan. Kita udah sering banget dengar firman Tuhan yang berkata jangan takut ya. Tapi hari ini kita nggak mau bicara tentang jangan takut. Kita mau belajar sama-sama. Bilang kiri kanannya, ayo jadi pemberani ya. Ya, jadi pemberani. Saya mau katakan gini, pemberani sama nekat beda ya. Ya, kita bukan nekat ya, tapi kita pemberani-pemberani di dalam Tuhan. Kadang saya perhatikan ya, ada begitu banyak dari kita gitu ya. Saya juga pernah berani loh nekat gitu ya. Tapi untuk ngikutin taat sama firman Tuhan gak berani saudara ya. Tapi untuk hal-hal kalau kepepet ngutang berani. Ya kan, kalau kepepet bohongin laki berani. Berani saudara ya.
Berani melakukan yang gak benar gitu, punya keberanian gitu ya. Tapi kenapa sih kok ngikut Tuhan kita gak punya keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Satu hal yang saya mau katakan, kita perlu mengerti dan memahami dan mengenal bahwa kita tuh punya Tuhan yang baik. Amin. Sehingga keberanian kita bukan karena ketakutan ya, tapi keberanian kita karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Be a good courage ya. Kenapa kita perlu punya keberanian di dalam kehidupan. Tapi keberanian yang benar ya ibu-ibu ya. Be a good courage. Kenapa? Karena kita perlu menghadapi kehidupan dengan keberanian. Siapa yang datang di tempat ini gak punya masalah? Boleh angkat tangan. Gak ada ya, termasuk yang ngomong. Ya saudara, yang namanya kehidupan ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan ya saudara ya. Bilang lagi kiri kanannya, makanya kita perlu keberanian. Amin. Kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan, harus ada firmannya dong ya. Saudara ya, firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, be strong and courageous, don't be afraid, don't be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, mengapa yang namanya keberanian itu, keberanian yang benar itu penting buat wanita. Kita sebagai wanita nih ya, padahal kan kita sering dengar di dalam Alkitab wanita itu adalah kaum yang lemah. Bilang kiri kanannya, kata siapa? Gitu ya, katanya kaum yang lemah gitu kan. Ya betul saudara ya, maksudnya harus lemah lembut ya saudara ya. Mungkin kalau tenaga kalah sama laki gitu ya, tapi kalau endurance, waduh wanita paling bertahan ya nggak Omex ya. Coba laki-laki suruh hamil, suruh beranak, mana tahan. Betul ya, kalau perempuan tuh bisa loh saudara ya. Nah kita belajar sama-sama mengapa keberanian yang benar itu penting bagi wanita. Saya coba belajar dan saya coba cari tahu saudara di dalam terjemahan bahasa Ibrani saudara ya. Di dalam Yosua 1 ayat 9 saudara, yang namanya be strong and courageous itu punya arti saudara bahwa setiap kita harus menjadi pribadi-pribadi saudara yang bagaimana di sini dikatakan, saya ada, nah ini PPT-nya ya saudara, di sini dikatakan implying that courage come from a strong heart or spirit. Jadi keberanian yang datang dari hati kita yang percaya. Amin. Ya saudara, punya keberanian tuh kenapa? Karena hati saudara itu punya kepercayaan. Hati saudara tuh punya iman. Nah kita mau belajar sama-sama, ada, saya ambil 3 aja tapi sebenarnya tuh ternyata ada banyak banget contoh di dalam Alkitab tuh perempuan-perempuan yang pemberani loh. Ya, tapi saya ambil 3 aja. Yang pertama adalah Esther ya. Esther tuh menjadi ratu dan dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi buat bangsanya. Kalau kita renungkan sebentar tentang Esther ya, resikonya tuh ya jadi dipilih gitu ya, dicomot untuk masuk ke istana untuk jadi selir atau mau jadi ratu gitu ya. Resikonya kalau dia kepilih jadi permaisuri. Kalau dia nggak kepilih jadi permaisuri saudara, mungkin raja datengin dia sekali abis itu dianggurin gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya, dianggurin ya, nggak didatengin lagi, nggak dikunjungin lagi seperti itu gitu ya. Tetapi dia hidup di dalam istana terkekang. Tetapi tidak demikian dengan Esther. Dia punya keberanian untuk melangkah, untuk memenuhi panggilannya. Ya, saya percaya kenapa Esther bisa punya keberanian untuk melangkah, karena dia punya mentor. Bilang kiri kanannya, kamu punya mentor enggak? Ya, harus punya orang tua rohani atau mungkin kakak rohani, ada bapak ibu gembala. Amin. Saudara, ya, karena Esther tuh punya mentor, makanya dia punya keberanian untuk melangkah. Lalu yang kedua ini luar biasa, Rahab. Rahab itu pelacur, ya.
Rahab itu adalah seorang pelacur, tetapi sekalipun dia melakukan kesalahan, saudara, dia itu banyak dengar cerita dari orang. Saya percaya, saya pernah lihat dan saya pernah khotbahkan tentang Rahab. Jadi kenapa tuh Rahab pakai tali kermisi gitu ya, nyelamatin para pengintai bisa demikian. Kenapa Rahab yang tahu? Karena yang namanya seorang pelacur itu rumahnya di pinggir tembok kota. Jadi kalau zaman dulu tuh yang namanya kota tuh selalu ada temboknya gitu ya. Nah Rahab itu tinggalnya di tembok kota. Kan ada begitu banyak pendatang, mungkin dia layanin laki-laki. Dia sering dengar tentang bangsa Israel. Dia sering dengar Tuhannya bangsa Israel. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran, saudara ya. Bilang kiri kanannya hati-hati dengan apa yang kita mau dengar. Ya, jangan dengerin gosip mulu. Amin. Percayalah, gosip tidak akan menguatkan engkau menghadapi masalah di dalam kehidupanmu. Tapi pakai telinga ini. Saya juga baru tahu saudara ya, kenapa kalau orang baru menikah ya saudara ya, itu selalu suka ditanya udah jadi belum kupingnya gitu. Saya bingung kenapa sih kok nanyain kuping ya gitu ya. Ternyata katanya baby itu number one itu yang organ yang ini tuh yang dibikin pekat tuh telinga. Saya juga baru tahu. Ternyata saudara kita tuh dijadikan Tuhan untuk ngerespon sama firman. Bilang kiri kanan makanya kuping lu penting. Amin. Waktu Tuhan menjadikan segala sesuatunya tuh dia berfirman. Dan waktu dia berfirman segala sesuatunya harus merespon kepada firman. Kita nih gak sadar membiasakan diri kita ngeresponnya sama keadaan. Ngeresponnya paling cepat, paling kenceng signalnya sama masalah, sama hal-hal yang tidak baik. Bilang kiri kanannya, ya kan? Ya kan? Kalau kabar buruk aja lu signalnya kenceng. Betul kan saudara? Nah harusnya nih kita nih merespon kepada firman. Kita harus membiasakan hidup kita, diri kita merespon firman. Amin. Bukan cuma merespon keadaan. Nah Rahab waktu dia dengar itu menjadi iman dan dia kita tahu ceritanya dia menolong pengintai-pengintai itu dan hidupnya diselamatkan. Yang ketiga, nah ini ya Maria ibu Yesus ya. Ini juga keberanian yang luar biasa. Kenapa Maria berani menerima panggilan dari Tuhan, menerima visi dari Tuhan walaupun resikonya dia dirajam sampai mati loh. Walaupun resikonya dia kehilangan tunangannya loh. Tetapi dia berani melangkah. Dia berani yang benar untuk ikutin apa kata Tuhan. Yuk kita belajar apa sih keberanian? Apa itu keberanian? Keberanian bukan ketiadaan rasa takut. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan, itu keberanian. Keberanian bukan berarti kita nggak ada takutnya ya saudara ya. Ada, tetapi keberanian bicara tentang iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berani? Nah ini, mengapa kita perlu berani? Yang pertama saya catat, karena Tuhan itu setia dan dia ada bersama dengan kita. Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan tadi kita udah baca ya. Tuhan katakan jangan kau gentar, jangan kau tawar hati, amin. Karena Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Apapun musim kehidupan yang kita lewati, dia ada berjalan bersama dengan kita, menuntun kita, mau memberitahukan jalan-jalannya kepada setiap kita. Yang kedua, setiap kita dipanggil untuk menjadi saksinya Kristus di dunia ini. Ibu-ibu, tahukah ibu-ibu bahwa sesungguhnya hidup kita bukan kita lagi. Iya kan? Hidup kita tuh sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya hidup kita tuh adalah milik Tuhan. Sesungguhnya hidup kita tuh bukan tentang kita. Tapi hidup kita tuh tentang Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Bilang kiri kanannya jadilah pemberani di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga,
Keberanian itu saudara membawa dampak positif dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saya kesaksian sedikit, saya sebagai seorang istri, suami saya pernah ngalamin yang namanya kebangkrutan. Dari punya rumah 5.000 meter, ngontrak di Tebet di gang yang cuma 100 meter persegi. Saudara suami saya stres. Maaf saudara ya, suami saya pernah ngalamin saudara gak bisa melakukan hubungan suami istri, maaf ya, gak bisa bangun, stres. Itu yang dialami oleh suami saya. Apa yang saya lakukan sebagai seorang istri, saya cuma berkata, jangan takut yang, berdua kita bisa gandengan, kita berlutut, kita berdoa sama-sama, pasti kita bisa lewatin semua itu. Amin, bilang kiri kanannya, jadi istri, jadi penolong, jangan jadi perongrong. Amin saudara. Jadi istri tuh harus demikian. Saudara setiap kali suami saya kalau lagi datang nih ada ipar-ipar saya di sini ya saudara. Datang ke mamanya gitu. Aduh ma, Uing pusing. Sampai rumah saya marahin. Saya bilang gak tahu malu. Cerita-cerita sama mama pusing-pusing. Kasihan kan mama kamu. Saya bilang gitu, mikirin kamu pusing, jangan seperti itu. Saya bilang, kalau ketemu mama kamu bilang, gak apa-apa ma, baik, semuanya baik. Saya katakan begitu. Bilang kiri kanannya ibu-ibu, ayo jadi penolong buat suamimu. Jadi pemberi semangat buat suamimu. Jangan jadi perongrong. Amin. Punya keberanian saudara ya untuk mensupport, untuk menolong suami kita. Nah bagaimana kita bisa menjadi pemberani-pemberani di dalam Tuhan? Yang pertama, kita perlu percaya kepada janji-janjinya. Hidup kita adalah apa kata Tuhan. Hidup kita bukan apa kata orang. Hidup kita bukan apa kata keadaan. Amin. Saudara yang kedua, bergaul dengan Tuhan. Ya saudara ya, mencari wajah Tuhan, mencari firman-Nya. Masuk ke dalam komunitas, ikut ibadah, baca firman, dengar firman Tuhan. Saudara, arisan boleh, bilang kiri kanannya jangan kebanyakan arisan. Amin, saudara, tapi banyak dengar firman Tuhan karena itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Yang ketiga ya, kita sebagai para wanita kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung di dalam Tuhan. Amin saudara, sehingga apapun yang kita lewati di dalam hidup kita, kita menjadi pemberani-pemberani di dalam Tuhan. Bukan berarti kita enggak punya rasa takut saudara, tetapi karena kita percaya. Kalau kita berani percaya apa kata Tuhan, ikutin apa kata Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita nanti ada sesi tanya jawab, ada kesaksian dari Bu Elsa gitu ya. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara ya. Di dalam hidup saya waktu saya mau menikah sama suami saya saudara ya. Saya pacaran sama suami saya cuma 3 bulan. Nih ada cici saya. Cuma 3 bulan. Teman-teman saya banyak, kok lu berani sih lah? Kok lu berani sih lah? Kok lu berani sih? Dia gak tahu keberanian saya datang dari firman Tuhan. Doa, puasa saya sebelum menikah. Cuma 3 bulan saudara. Tapi apa yang saya hadapi di dalam kehidupan pernikahan saya cuma bilang Tuhan, aku kan udah berani percaya sama pilihanmu. Saudara dan saya boleh melihat di dalam kehidupan pernikahan saya. Tidak pernah sekali-kali Tuhan meninggalkan dan membiarkan saya. Amin saudara. Saya mau katakan ibu-ibu, iman percaya kita kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau alami, percayalah. Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya yang satu lagi yang buat saya bersyukur 32 tahun pernikahan. Ya jatuh bangun segala macam saudara ngelewatin sama suami. Ini anak-anak udah mulai gede, anak-anak udah mulai mau menikah. Suami saya cuma pesen sama anak-anak saya bilang ini, cari istri paling sedikit kayak emak lu ya. Yang bisa dukung papa. Amin. Amin. Yang bisa dukung papa. Cari istri yang bisa ngedukung hidupmu. Itu yang suami saya katakan. Ibu-ibu, saya percaya kita semua pengen dengar itu dari anak-anak kita. Kita semua pengen dengar itu dari suami kita. Amin. Bilang kiri kanannya, jadilah pemberani-pemberani di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Maya. Tangan buat Tuhan Yesus dan Ibu Yola, Ibu Gembala GBI Wow yang sudah luar biasa menyampaikan pesan buat kita semua. Siapa yang sangat diberkati dan dikuatkan
Haleluya. Jadi pemberaninya bukan nekat ya Bu. Iya, karena cerem kalau nekat. Tapi kalau di dalam Tuhan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. We know the good courage from the Lord. Kita akan tahu itu butuh keberanian yang bold. Yang militan ya. Jadi militan bukan radikal. Tapi militan di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita akan lanjutkan ibu-ibu terkasih. Hari ini a bit special karena kita sebentar lagi sudah mau habis tahun ya. 2 bulan lagi. Jadi Ibu Gembala bilang gimana kalau kita bikin talk show. Nah karena ibu-ibu pasti banyak yang mau nanya. Selama dari bulan Februari Women Ministry ada. Itu saya lihat banyak sekali yang setia datang tiap tahun, tepuk tangan dulu. Ya setiap bulan selama 7 bulan ya. Oke. Saya akan panggil Ibu Yola. Silakan duduk Ibu untuk kita sama-sama ngobrol tentang good courage dan kita tepuk tangan buat Ibu Gembala cantik, Ibu Yola dan Ibu Elsa Solihin. Silakan tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Thank you so much for your time. Aduh terima kasih. Silakan duduk dan bersama dengan anak terkasih Belle yang menjadi ketua The Significant Woman ERC Sawangan. Luar biasa. Ini udah keluarga nih pelayanannya Bu ya. Oke ibu-ibu. Saya belum terlalu lama kenal Ibu Elsa. Tapi kalau Ibu Yola rasanya sudah puluhan tahun ya Ibu Yola ya. Tahu ya. Oke. Kita tadi udah mendengar Ibu bagaimana good courage. Saya akan perkenalkan sedikit tentang Ibu Elsa. Ibu Elsa adalah gembala dari ERC Sawangan. Bu, mesti pakai kacamata. Dan punya 2 anak terkasih yaitu Belle dan Keisha dan mantu ya Stephen dan juga 2 cucu-cucu yang luar biasa Kayla dan Kenneth. Ya. Nah Ibu somewhere di Pamulang dan masih bersekolah Bu ya. Tepuk tangan loh, masih sekolah loh, puji Tuhan ya. Jadi jangan berhenti belajar ya ibu-ibu ya. Oke. Nah kita ini kenapa mengundang Ibu Elsa selain sahabat terkasih dari family dan juga GBI Wow. Tapi kita melihat kesaksian yang luar biasa dari Ibu. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya Bu Ola ya. Nah ada satu pertanyaan di mana kita tahu Bu tahun lalu hampir setahun ya Bu. Iya mungkin ada mic lagi enggak? Ibu tahun lalu tidak ada tentu yang tahu bahwa Bapak berpulang ya, Bapak almarhum Pak Reza Solihin ya, teman-teman semua di sini rata-rata tahu. Ibu, bagaimana Ibu memiliki good courage dalam mengambil tugas yang diberikan setelah almarhum Pak Gembala berpulang? Silakan Ibu. Oke. Saya ya semuanya juga nggak tiba-tiba ya. Maksudnya saya langsung berani mengambil kebaikan ya. Maksudnya itu keberanian itu soalnya saudara sebenarnya bukan datang karena saya mampu, saya merasa mampu, enggak. Ya seperti Bu Ola tadi bilang ya bahwa ya bukan enggak ada takut, ada takut. Ya, takut gagal. Itu pasti enggak gampang. Mungkin orang di luarnya, wah Ibu Elsa kuat. Tapi terus terang saya bergumul. Bergumulnya juga jadi pengen nangis. Ya Bu. Karena saya tahu saudara ya, yang biasanya saya berdua, saya harus sendiri. Dan saya tahu
bahwa siapa yang memanggil saya, yaitu Yesus. Setelah saya tahu saya dipanggil Yesus untuk meneruskan apa yang Pak Reza berikan buat saya menjadi kuat. Dan seperti Bola juga bilang tadi bahwa harus bergaul dengan Tuhan. Amin. Itu yang terpenting. Kalau enggak, saya enggak bisa memiliki good courage. Enggak mungkin. Ya. Nah setelah Bapak berpulang, banyak hal saudara ya yang terasa kosong, betul. Baik di dalam keluarga maupun di gereja itu terjadi. Selalu berdua ya Bu ya. Iya. Tapi saudara, di tengah itu saudara, saya belajar bahwa Tuhan itu memanggil dan memilih saya. Amin. Ya, itu yang pertama yang harus kita pegang. Dan saya percaya Tuhan juga yang memperlengkapi saya. Yes, haleluya. Awalnya saya nggak ngerti apa-apa loh. Walaupun saya mengikuti suami saya sama-sama. Tetapi tetap kan suami saya menjadi kepala. Betul. Ya. Itu nggak mudah buat saya untuk meneruskan itu legacy daripada suami saya. Tapi pada waktu saya di rumah sakit, saya itu mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, yaitu di 1 Tawari 16 ayat 8 sampai 12. Boleh dibaca ya. Silakan Boleh bisa tolong. Ya. Jadi di rumah sakit Roh Kudus atau saya Tuhan memberikan. gini, selama suami saya di rumah sakit itu saya selalu bergaul dengan Tuhan jam 2, ntar jam 3 saya tidur, jam setengah 4 Tuhan bangunin terus dan terus selama 2 bulan. Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan saya nggak kuat. Ya. Nah ayat ini berkata 1 Tawari 16 ayat 8 1 sampai Tawari. 12. 16 ya Bu? 1 Tawari 16 ayat 8 sampai 12. Saya baca ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 10 Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. 11 Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Itu yang saya Luar biasa Bu, luar biasa. terima. Kekuatannya, iya. Dikatakan bermegahlah di dalam nama yang kudus. Buat saya gak ada lain kalau saya harus bermegah di dalam namanya yang kudus. Inilah kekuatan yang Tuhan berikan buat saya saudara. Jadi, dan itu setiap hari saya baca firman Tuhan itu. Yes. Dan betul waktu di rumah sakit saya cuman kelihatan suster-suster melihat bahwa kita nih kok istri dari Pak Riza kalau datang kok mukanya sukacita. Ya. Anak-anaknya juga demikian. Ya ini hanya karena Tuhan, karena firman-Nya yang menguatkan dan saya perkatakan dan itu saya aplikasikan dalam hidup saya dan itu terjadi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, luar biasa. Itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ibu. Sampai suatu hari pun ada orang peluk saya, dia bilang kok kamu kuat, kamu tenang. Saya cuma bilang itu Tuhan. Yes. Saya nggak mau mencuri kemuliaan dari Tuhan, nggak mau. Kalau saya bisa hari ini berdiri itu karena Tuhan, Amin. bukan karena saya. Jadi good courage itu buat saya adalah melangkah dalam ketaatan. Amin. Saya Haleluya. melangkah dalam ketaatan. Yes. Terima kasih Bu, luar biasa. Terus terang saya nggak mampu, tetapi yang saya lihat hanya jiwa-jiwa. Amin. Yang saya lihat cuma jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada sebelumnya kepada Pak Risa dan kepada akhirnya Tuhan percayakan kepada saya. Haleluya. Itu aja saudara ya. Jadi itu memang betul-betul bukan hanya karena ibu bersama dengan bapak selalu dengan anak-anak. Tapi bagaimana ibu nempel sama Tuhan
ada intimate relationship, Iya, betul iya. ya Bu Ola ya? Iya, betul, Yes. betul. Dan Ibu kan juga datang ya waktu itu di rumah sakit. Mungkin Ibu ada sedikit kesaksian bagaimana Ibu Ya, Elsa. kalau saya sih lihat Bu Elsa ya luar biasa ya sama anak-anak juga satu keluarga gereja juga mendukung ya. Iya. Tapi dari apa yang Ibu Elsa kesaksian tuh saya cuma mau bilang sama ibu-ibu kalau ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung deh. Amin, haleluya. Ya. Capek-capekin doang. Iya. Kalau mau ikut Tuhan tuh all out aja. Yes. Bener deh. Iya, Kalau kepengen ngalamin janji Tuhan, kepengen ngalamin terobosan, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Jadi Betul. kalau God mau ikut is good iya, all the God time. is good. Jadi kalau mau ikut Tuhan tuh all out aja dan lihat deh. Iya, benar. Ngalamin, aku tuh belakangan ini malah juga kayaknya tuh gregetan sendiri sama diri saya sendiri. Gregetan sendiri ngelihat orang-orang yang di gereja kayak main gereja-gerejaan. Yang cuma manas-manasin kursi gereja tapi tiap kali keok gitu kalau kena Iya, masalah iya. gitu ya. Kita hidup gak lepas dari masalah. Iya. Tapi kita tuh harus punya keberanian untuk percaya. Ini kenapa kita undang Bu Elsa. Karena tadinya tuh Pak Resa sehat walafiat ya Bu Iya, ya. iya. Yang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ngalamin itu jadi luar biasa ya boleh ngelihat Bu Iya, Elsa. Betul, betul. Punya keberanian percaya sampai Bapak Pulang. gitu Iya, ya. iya, betul. Itu Dan saya. yang aku boleh bersaksi ya waktu itu sama Bu Ola semua ya, ibu-ibu di sini karena ada Tuhan di dalam kehidupan Ibu Elsa bersama dengan saat itu Bapak masih di ICU bersama dengan anak-anak, cucu, mantu. Itu satu hal yang dahsyat juga bahwa rumah sakit itu menjadi praise and worship area. Amin. Almost every day. Dan itu amazing ya. Di situ adalah kesaksian yang sesungguhnya bagaimana ibu menjadi ambasador kerajaan surga, menjadi showcase-nya keluarga di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bu, tapi kan seperti Ibu bilang, setelah Bapak pulang dan Ibu harus mengambil alih itu ya kan. Karena Ibu tahu itu tugas dari Tuhan. Bagaimana hidup Ibu menghadapi transisi itu dengan nggak mungkin smooth semua ya, pasti ada konflik dan lain sebagainya. Apalagi ini di Indonesia kita semua tahu budaya ya, dan ibu adalah seorang wanita. Mungkin kalau Pak Resa yang meneruskan orang ya udah Bapak Gembala. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Iya, awalnya terus terang saya takut. Nggak mungkin nggak ada ketakutan. Tapi saya percaya Tuhan menyertai Parisa dan Tuhan yang sama menyertai saya. Amin. Makanya saya mengambil tugas itu dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus menguatkan saya, memampukan saya untuk meneruskan legasi dari Bapak. Bukan tidak ada ya, bukan jujur. Itu nggak mudah juga buat saya untuk menghadapi transisi ini saudara ya. Ada masa di mana saya bertanya-tanya, Tuhan sanggupkah saya? Bukan gak ada pertanyaan itu. Saya nanya, karena kita terus terang betul, kita suka up and down, betul ya. Kadang kita lagi wow, tapi kadang-kadang begitu kita lemah, cepat-cepat kita kembali kepada Tuhan. Ya, karena selama ini pelayanan saya selalu berdua sama Paris saya, kita saling melengkapi. Tapi di satu sisi saudara di masa transisi itu pasti ada pro dan kontra. Ya, itu pasti. Tapi di situ saya belajar untuk tetap rendah hati. Ya, untuk tetap rendah hati karena saya tahu mereka adalah partner saya. Bukan musuh saya. Yang kontra itu saya rasa ya, saya percaya mereka partner saya. Dan puji nama Tuhan saudara, semuanya itu bisa diatasi. Beri Dan kemuliaan saya- buat Tuhan ya. Luar Puji biasa. Tuhan. Terus terang saya percaya seperti yang Pak Risa bilang bahwa kita dikelilingi orang baik. Amin. Amin. Ya, jadi kita harus mengatakan bahwa orang-orang di sekeliling kita adalah orang baik. Amin. Apapun mungkin dia tidak baik, tapi kita katakan dengan iman bahwa Deklarasikan mereka, ya, Bu, ya. iya, bahwa mereka adalah orang baik. Dan saya bersyukurnya juga anak-anak, mantu, cucu semua mendukung saya. Support. Itu yang luar biasa. Nah, dari Tuhan tuh ajarkan gini ya saudara ya. Saya bahwa
Dia adalah pasangan pelayanan saya yang setia. Ya. Selama saya sendiri, Tuhan Yesus itu adalah pasangan pelayanan saya yang setia. Enggak ada lain, saudara ya. Jadi fokus saya tuh hanya apa? Kepada Tuhan. Bukan kepada persoalan, bahkan mungkin proses yang saya lewati. Bukan gak ada saudara ya. Kita ngurus orang gak gampang. Yang mungkin di rumah aja gak gampang ya. Iya. Gimana banyak orang. Sebanyak gitu. itu ya Bu. Jemaatnya Ya. berapa Bu? Iya hampir 1.500-an. Wow, bayangkan ya. Jadi gereja Iya. besar. Iya makanya gak gampang. Tapi saya percaya dengan kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan. Yes, Tuhan haleluya, yang amin. bekerja. Amin, amin. Dan ternyata good courage ini juga berarti menerima diri ya saudara ya. Menerima diri berdamai dengan keadaan. Kita harus berdamai dengan keadaan yang ada saudara ya. Dan terus percaya bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Amin, amin. Ya kita selalu merasa seperti anak kecil. Itu yang Tuhan mau. Seperti anak kecil. Kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan kalau kita memang Tuhan saya bisa enggak? Tuhan tolong saya. Harus seperti itu sih. Jadi berserah bukan Berserah. terserah. Iya, Berserah betul. dengan Tuhan, amin. Ya itulah. Dan dengan apa yang Ibu udah lalui ya, gelombang ini hampir 1 tahun ya Bu. Apa visi kedepannya untuk dengan good courage Ibu yang Ibu tetapkan untuk GBI Sawangan, ERC Sawangan? Kalau visi yang Tuhan taruhkan tetap sama ya dengan yang sudah dibangun oleh Bapak. Tapi dengan semangat yang baru. Amin. Yes, Ya. luar biasa. Saya catat soalnya. Yang pertama itu saya mempersiapkan umat menjadi mempelai Kristus yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua mempersiapkan generasi Yeremia. Dan saya bersyukur suami saya itu sangat fokus ke pelayanan yang generasi 10 tahun terakhir ini. Jadi saya percaya kedewasaan mereka juga, ya mereka sudah dewasa dan mengerti dan tahu batasan-batasan. Saya sebagai gembala hanya mengarahkan dan mendukung mereka. Ya, jadi sepenuhnya diteruskan itu. visi misi Iya. Ibu dengan semangat yang baru ya Iya, Bu ya. Jadi semangat yang baru. menjadi mempelai Kristus dan generasi Yeremia. Yes. Nah saya percaya the good courage ini bukan hanya untuk saya pribadi ya, tapi untuk umat seluruh jemaat Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita punya keberanian. Keberanian yang lahir dari apa? Pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bukan dari kekuatan sendiri. Bukan dari kekuatan sendiri. Siapa yang ada di dalam Ibu? Iya, Amin. itu so. Iya. Itu aja. Dan Ibu kan begitu Bapak mulai sakit ya, lalu akhirnya pulang Bu. Setelah itu you just realize mungkin bahwa apa sih Bu persiapan yang tidak sadar Ibu dapat selama berjalan sebagai istrinya almarhum Pak Solihin waktu itu Bapak masih hidup ya. Sehingga Ibu punya good courage ini. Jadi gak sadar sebetulnya itu sebenarnya persiapan Bu. Ya persiapan secara tidak sadar saya sebagai istri melalui banyak pengalaman dan pembelajaran ya bersama dengan Bapak dan akhirnya beberapa hal yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang pertama adalah membangun kepercayaan diri. Penting ya Bu. Itu penting. Ya, awalnya terus terang saya nggak percaya diri, pastilah. Ya, yang biasanya suami yang tampil ini enggak kita gitu ya. Dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ya kalau saya memperhatikan suami saya ya untuk mengambil keputusan apa ya saya belajar dari gitu. Nah, kedua adalah belajar untuk menghadapi tantangan dan kesulitan bersama-sama. Jadi kalau Bapak kan suka cerita, ngomong gini, ya saya suka dengerin gitu ya. Hadapin misalnya Ya, masalah menghadapi atau apa ya. persoalan itu yang akhirnya membuat saya menjadi persiapan buat diri saya. Iya. Dan saya ngerti. Dan yang ketiga itu mengembangkan kemampuan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya seperti saya mengikuti Charis Bible College ya. Itu penting sekali kita untuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan.
Jadi jangan cuman ke gereja, datang ke gereja habis itu pulang, enggak. Dan sudah seperti puas dengan apa yang ada ya Bu, jadi Harus, dikembangkan. harus tetap haus dan lapar akan Tuhan. Itu penting ya saudara ya. Amin. Dan yang keempat saudara, itu saya mengembangkan untuk mengelola emosi dan stres. Saudara harus Penting, dikelola, Bu. penting, Itu sangat penting. Kadang teman saya Lian kadang sebenarnya, ibu sibuk amat ya. Yang saya urusin bukan satu orang, 2 orang, tapi banyak orang. Iya. Itu harus saya kelola. Iya. Ya belum lagi mungkin di rumah, bukan lagi di gereja, bahkan perorangan, yang telepon, yang apa itu harus dikelola oleh saya. Iya, dan Ibu harus build a team ya untuk bisa melayani ya, seperti Harun membantu Abraham ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Ibu-ibu. Ya puji Tuhan. Ya. Kalau saya lihat dulu, makanya saya lihat ke suami saya kalau udah mulai, udah pelayanan penuh. Yuk kita pergi. Ya harus. Kemana? Take a break ya. Rest. Rest dulu. Ya. Entah nginep, entah ajak cucu-cucu. Ya. Buat kita itu aja udah senang gitu. Iya, puji Tuhan. Gitu. Itu buat kita seperti itu. Dan saya terakhir kali, nah Pak Reza tuh yang waktu itu, ini yang terakhir kali waktu dia pulang pelayanan dari luar kota. Dan dia rasanya capek, tapi walaupun capek dia bilang, yuk kita ajak cucu-cucu pergi yuk katanya. Dan itu terakhir ya Bel. Wah. Dan kemudian setelah itu tanggal 2 Juli itu dia sakit. Ya. Itu sih. Nah saya ya makanya kalau misal itu paling saya, yuk kalian mau nginep nggak? Saya suka tanya sama anak, nginep. Buat saya jadi hiburan aja gitu. Iya betul. Ya kumpul Kekuatan teman-teman. di Iya. dalam Tuhan juga, iya. Saya suka sering ini orang-orang, yuk datang ke rumah saya, datang ke rumah. Entah itu anak-anak ya main Uno, Ya, entah apa. Pokoknya itu membuat ya saya senang lihat mereka. Iya. Begitu juga dengan saya gitu. Dan menabur juga ya Bu, di saat yang menabur juga gitu kan. menabur. Bicarakan Jadi, firman pasti kalau seperti iya jadi ya Oke. saling ya saya cuman bersalah sama Tuhan dan saya kelola. Dan yang kelima saudara, saya menemukan kekuatan dan kelemahan diri sendiri untuk menjalani peran sebagai ibu gembala. Ya mungkin saya menemukan sesuatu kekuatan dan mungkin ada kelemahan. Jadi kita harus sadar juga bahwa kita mungkin ada kekuatan. Evaluasi terus Bu ya. Harus ada evaluasi. kelemahan gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong sembarang pada pengerja. Benar. Atau ya itu yang harus kita evaluasi. Oke. Keenam ada lagi nih saya, menerima dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Yes. Itu yang harus kita kerjakan ya. Kita harus terima diri sendiri kita dulu ya. Karena kalau nggak bisa terima, akhirnya kita menolak dengan semua. Iya. Betul. Luar biasa Ibu Elsa, terima kasih banyak. Tepuk Tuhan tangan yang luar buat biasa. Ibu Elsa dan Tuhan Yesus yang luar biasa mendampingi Ibu siang dan malam bersama Belle, Keisha dan juga para pengerja ya untuk terus melayani ERC Sawangan ya Ibu. Terima kasih sama semua yang Ibu sudah saksikan, memberi kekuatan. Siapa yang sangat dikuatkan dengan kesaksian Ibu? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Terima Yesus kasih luar banyak biasa. Ibu. Ya. Karena waktu kita singkat ya Bu Ola. Jadi kita hanya memberikan 3 pertanyaan dan tolong satu orang hanya 1 pertanyaan. Dari sini boleh, dari sini boleh, hanya 3. Silakan. Kalau ada ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan sesuai dengan tema dan kesaksian tentang Good Courage. Supaya relate ya. Boleh ditanyakan ke Bu Maya atau Bu Elsa atau saya. Atau Ibu Ola ya. Karena kita 3 orang menjalani terus sebagai ibu-ibu ya. Tidak bisa melihat ombak tapi harus lihat ke atas gitu supaya kita bisa berjalan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, ibu kita kasih kesempatan ada 3 orang. 3 yang mau nanya. Ada yang mau tanya? Ayo jadi pemberani. Ayo, Good Courage, tanya. Jangan nanti sampai rumah baru minta WA-nya Bu Elsa. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kah?
Bagaimana? Silakan Ibu. Iya, Ibu. Oh, Maya pakai Maya punya aja yang itu. Shalom semuanya, saya Ing-Ing, Halo. temannya Ibu Yolanda. Bu Elsa sama Bu Yola, saya mau tanya, teman saya, dia juga meninggal, suaminya meninggal mendadak dalam perjalanan traveling mereka di Socotra Island di Yemen. Tapi teman saya ini belum kenal Tuhan. Saya dulunya juga belum kenal Tuhan, tapi saya ingat banget waktu saya ada masalah, teman saya ajak saya ke rumah dan ketemu Bu Yola dan Bu Yola yang suggest saya cari Tuhan. Tuhan tuh kangen sama kamu. Itu my first move 2013 saya akhirnya ke gereja beli Bible dan saya minta dimentorin. Dan saya bisa merasakan bagaimana kalau kita ada masalah dan kalau kita punya Tuhan, kita bisa curhat sama Tuhan, kita bisa saya bisa merasakan kekuatan kalau kita punya Tuhan ya. Tapi saya pengen sekali teman saya ini mengenal Tuhan. Tapi teman saya ini adalah Buddhis dan sangat kuat. Jadi saya tuh nggak tahu bagaimana caranya untuk supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan dengan kita punya Tuhan Yesus. Iya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu dulu malah. Jawaban saya satu. Ibu harus bawa dalam doa dulu. Iya. Ibu dalam doa minta Tuhan tolong untuk teman saya mengenalmu. Tuhan tolong saya minta dengan cara-caranya Tuhan. Gak ada yang lain. Karena apapun persoalan kita, masalah kita, bawa kepada Tuhan. Dan itu Tuhan akan gak ngerti bagaimana caranya. Tapi nanti Tuhan, nanti kamu akan lihat. Itu aja. Ya, Ing-Ing jadi kamu tuh kayak moderator gitu loh. Iya. Enggak ada orang yang bisa nobatin orang, enggak ada. Nggak Itu ada. adalah karya Roh Kudus. Jadi kamu kayak moderator, kamu ngomong sama Tuhan, kamu doa sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk menggerakkan hati orang itu untuk buka hati. Paling enggak untuk buka hati dulu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kamu kan rekan sekerjanya Allah. Iya. Iya kan? Jadi moderator untuk doa minta Roh Kudus jamah hati teman kamu gitu. Thank you. Karena pas saya tadi dengar bagaimana Bu Elsa tuh overcome, tiba-tiba mendadak ditinggal sama Pak Riza itu, dalam hati saya ini cocok banget ini buat teman saya. Karena terus terang teman saya itu bergumul. Udah 6 bulan tapi dia masih suka ngomong begini. Enak ya dia tinggal pergi, saya sekarang harus jadi tulang punggung. Banyak seperti Bu Elsa juga, banyak yang dia gak mengerti, banyak yang dia gak pernah tahu. Dan dia sekarang harus jadi tulang punggung, itu dia rasakan, dia jalannya tuh berat sekali. Dan gak ada damai. Saya tuh kasihan. Cuman saya juga tahu dia sama suaminya tuh Buddhis yang sangat kuat. Kalau saya langsung ajak dia ke gereja, rasanya tuh dia mungkin akan merasa dia betray the husband ya. Gitu yang saya rasakan. Itu berarti Tuhan ibu tuh dikasih hati untuk orang itu. Iya betul. Melayani dia. Oke, thank you. Jadi pembelajaran juga ya ibu-ibu, jangan segala kagak tahu. Ya, Iya. dan semua nggak tahu gitu ya. Ya harus. Mesti tahu. Betul. Masih bisa jadi partner ngomong suami juga gitu. Taruh suaminya nyari partner ngomongnya di luar. Ya jadi dikit-dikit tahu lah ya. Iya. Thank you Bu Elsa, Iya, thank you Bu sama-sama. Yola. Untuk Good Courage bertanya, Ibu dapat souvenir dari kita. Oke. Ada lagi yang mau Ada bertanya? lagi? Ya Ibu, silakan. Ibu boleh duduk di depan Ibu. Mic-nya aja kasih ke sana, Pak. Selamat siang, Shalom Ibu Elsa. Perkenalkan nama saya Denis, saya seorang single mom. Pertanyaan sederhana tetapi terkadang hal ini memang sulit ya. Boleh gak sih kita sebagai orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Karena mau nangis cerita gini. Artinya gini, single mom itu kan terkadang yang sulit itu terus terang ekonomi ya. Dan saya adalah pekerjaan freelance. Suatu hari saya apply lah sesuatu untuk pekerjaan saya. Perasaan saya keterima gitu kan. Terus dan orang tersebut bilang bagus dan sebagainya. Saya tahu honor saya lumayan di situ. Tiba-tiba
kok nggak jadi? Padahal saya lagi butuh dana tersebut. Dan itu beberapa kali. Saya bilang, Tuhan katanya sayang. Kok nggak dikasih ya? Berharap. Jadi saya bilang gini, karena saya ingat janji Tuhan. Kita itu kan berharap hanya dengan Tuhan. Tidak dengan manusia. Tapi ketika rezeki ada di genggaman tangan, kok Tuhan nggak beri ya? Saya memang nggak menghujat Tuhan, cuman sesekali itu timbul dalam benak saya. Apakah itu masih termasuk manusiawi nggak sih Bu? Dengan kok Tuhan tega, kok nggak diberi ya Tuhan? Hanya itu yang saya bilang. Pernah ada teman anjurkan kamu doa puasa. Saya pernah, tapi ya boleh jujur sih nggak sungguh-sungguh banget kali ya doa puasanya. Saya hanya bilang, ya Tuhan ampuni saya. Hanya setelah itu kecewa sesaat aja sih Ibu. Tapi setelah itu kadang suka malu dengan diri sendiri. Akhirnya ada rezeki tetapi bukan rezeki yang saya harapkan. Misalkan rezeki yang A saya dapatnya misalnya 1 juta. Rezeki yang B cuma dapat 100 gitu kan. Tetapi setelah itu, oh ya nggak apa-apa ya Tuhan udah dapat sih. Tapi setelah dapat gitu rezeki itu saya malu. Malunya Tuhan ampuni saya ya. Tadi saya kecewa denganmu. Nggak sampai menghujat Tuhan jahat tidak. Tetapi apakah itu boleh kita sebagai wanita Kristen melakukan hal seperti itu? Saya sih nggak minta pembenaran diri ya. Bertanya. Terima kasih. Oke, kalau ditanya boleh apa enggak, saya mau tanya para wanita di tempat ini. Coba bantuin saya jawab, boleh enggak? Ayo yang berani dong. Ayo. Boleh enggak? Boleh-boleh aja ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita kecewa sama Tuhan tuh ya kita yang rugi ya, Bu ya, kita yang rugi. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita, gitu ya. Yang mengecewakan kita tuh kan adalah manusia. Dan seringkali ekspektasi kita itu juga yang bikin kita jadi kecewa. Tapi kalau saya lihat Ibu hari ini Ibu sehat, Ibu cantik, gak kekurangan suatu apapun gitu ya. Itu kan bukti bahwa pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidup Ibu. Amin, ya. amin. Saya mau katakan kita tuh kadang gak bisa ngelihat gambar besarnya Tuhan ya. Tapi kadang kita mesti belajar untuk jalan tiap hari aja sama Tuhan gitu ya. Jalan tiap hari sama Tuhan. Saya tuh kalau saya bilang mau kecewa sama Tuhan, saya juga boleh-boleh aja gitu kan. Saya mau sama suami saya doa puasa, pilihan Tuhan. Tapi sesudah menikah ngelihat kelakuan suami saya nggak sesuai sama yang saya harapkan. Saya bisa aja kecewa sama Tuhan, bilang ini Tuhan, ini kan boleh nanya sama Tuhan. Katanya ini suami dari Tuhan, kenapa modelnya kayak begini? Gitu kan boleh saya juga kecewa, tapi saya nggak mau seperti itu gitu. Tapi justru saya percaya Tuhan tuh punya rencana yang besar sama suami saya gitu loh. Tuhan tuh ya saya bersyukur ya dengan apa yang saya lewati. Saya sering ngomong sendiri sama diri saya dan saya ngomong sama Tuhan. Tuhan makasih ya, untung saya gak give up sama suami saya. Kalau enggak saya gak bisa ngelihat dia sekarang, dia bisa jadi hamba Tuhan. Dia bisa jadi gembala, dia bisa jadi dipakai Tuhan gitu loh. Coba kalau saya kecewa dan give up sama Tuhan. Ibu bisa bilang sama masalah ibu, masalah itu cuma sementara. Kadang ada hal-hal yang mengecewakan, tapi tidak selama-lamanya Tuhan biarkan orang benar itu goyah. Amin, amin. Itu sih Bu. Jawaban Jadi saya. yang tadi Ibu Ola bilang betul, jangan curiga sama Tuhan. Karena pemahaman point of view kita itu sangat penting. Karena saya lihat hari-hari ini dengan keadaan kita tahu ya, banyak di luar sana tidak baik-baik saja, tapi kalau kita seperti Ibu Elsa dan Ibu Ola bilang, kita pandang Tuhan, kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kita, nggak akan mengkhianati kita, justru kita harus terus declare janji Tuhan seperti Ibu Elsa. Iya, betul sekali. Kalau saya, Ibu tahu saya bisa aja kecewa sama Tuhan. Suami saya dipanggil Tuhan. Saya bisa. Tapi itu yang gak saya lakukan. Karena saya seperti Ibu bilang,
pemahaman kita, pengenalan akan Tuhan, bila benar, kita akan bilang ini, pasti ada maksud Tuhan di luar itu semua. Dan Ibu bilang, tadi saya berharap nih untuk mendapatkan berkat yang lebih besar. Tuhan gak mau kita melihat berkatnya. Yang Tuhan lihat, yang Ibu harus lihat Tuhannya. Beberapa kali saya begitu, Bu. Saya cuma pandang Yesus, pandang Yesus. Saya sama Ibu sekarang sendiri. Tapi di saat saya kita punya kebutuhan pasti. Tapi saya nggak lihat itu, Bu. Saya mandangnya cuma Tuhan, Tuhan. Lebih lagi, Bu, itu tiba-tiba ada yang berkati seperti itu. Jadi Tuhan mau lihat Tuhannya, bukan berkatnya. Amen. Itu cuma mengikuti, Bu. Amin. Itu aja. Baik. Yes. Makasih Ibu Elsa, Ibu Yola dan semua yang sudah bertanya. Ada satu gift kalau lagi sepertinya habis nih. Sudah habis. Itu yang di belakang udah silang-silang. Maaf ya Bu. Nanti kalau lagi ngopi nanya lagi deh. Terima kasih banyak Ibu Elsa. Tepuk tangan untuk Ibu Elsa, Ibu Yola. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. For all the blessing, kesaksiannya. Terus kuat melayani di dalam Tuhan untuk ERC Sawangan Ibu. Terima kasih. Ya, kita kembalikan, kita akan offering, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan Iping. Cek, oke. Yuk, mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang ditabur, bahkan kesaksian yang boleh kami dengar, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang kami yakini bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban dalam setiap apapun yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur. Inilah waktunya untuk kami memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih bahwa selalu ada penyediaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan. Kami tahu karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memberi sama-sama katakan amin. Ada QRIS di depan, silakan memberi juga kalau yang mau langsung dengan melalui kolekte. Sementara kita memberi persembahan, kita akan lihat pengumuman multimedia, saya persilakan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Maya F. Raket. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praise. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. I worship you. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my life I will surrender.
Yuk mari kekasih-kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang disayang dan diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, yuk ibu-ibu kita foto sebentar. Kayaknya kalau ibadah woman gak foto gak klop. Boleh maju ke depan semuanya. Women of Wisdom, be a good courage. Oh mesti begitu ger. Oke, thank you ibu-ibu. Selamat makan. Tuhan Yesus memberkati.